Market itu dicari atau di-create ya? Ditemukan atau di-create? Alright, so sekarang saya pengen membahas tentang market itu dicari atau di-create ya? Ditemukan atau di-create? Nah, ketika Anda belajar di List Building Mastery atau di List Building Black Book, saya mengajarkan basicnya dulu, fundamentalnya dulu. Jadi secara fundamental, Anda harus mencari market. Itu paling gampang. Jadi yang disebut dengan mencari market adalah, ya kalau misalkan Anda, let's say saya punya Bonels begini. Marketnya simple. Marketnya adalah, ini untuk Bonels ya, adalah emak-emak punya anak kecil, kemudian yang butuh untuk naikin imun, naikin batuk pilek berhenti, kemudian bisa tidur nyenyak dan sebagainya. Itu awalnya seperti itu. Jadi mencari marketnya, kemudian kita datengin marketnya, kita riset, kita ngobrol, kita nanya, punya problem nggak dengan anak yang gampang sakit, batuk pilek dan sebagainya. Kita analisa, apakah yang mereka lakukan ketika itu terjadi? Oh, mereka beli obat-obatan, beli ke dokter, dikasih antibiotik dan sebagainya. What if saya tawarkan ini gitu? Itu di awalnya seperti itu. Dan ternyata it works. Jadi itu namanya mencari market dulu lah ya. Istilahnya adalah mencari market. Apakah ada? Itu yang level-level di mana orang-orang itu belum terlalu kenal juga sih sebenarnya sih. Tapi paling nggak kita tahu. Nah, yang saya ajarkan, misalkan di List Building Black Book ini, kalau Anda sudah baca di sini, saya memberikan 8 cara di sini untuk mencari market. Mencari marketnya gini. Ketika Anda punya ide, oke, saya mau jualan ikan hias misalnya kayak gitu. Ada nggak marketnya? Maka di sini Anda akan belajar melakukan riset dengan Google misalnya. Di Google, berapa banyak sih orang mengetik kata di Google yang mencari ikan hias, jual ikan hias gitu. Kayak misalkan iPhone barusan launching iPhone 12. Berapa banyak orang yang mengetik di Google iPhone 12, harga iPhone 12. Itu namanya marketnya kita cari. Apakah sudah ada permintaan dan kita bisa memenuhi itu. Itu cara paling gampang teman-teman sebenarnya. Oke. Jadi ada beberapa cara. Kalau di DM Elite saya mengajarkan semuanya. Tapi idenya adalah buat Anda yang baru pertama kali banget untuk jualan, cari yang marketnya sudah ada. Yang orang sudah mulai nyari, yang orang sudah mulai punya komunitasnya. Anda cari di grup Facebook, Anda cari di Kaskus, Anda cari di Tribelio. Intinya adalah, kalau ada komunitasnya, pasti akan ada permintaannya. Kalau ada majalahnya, berarti ada permintaannya. Kalau Anda mau jualan obat jerawat, itu sudah pasti banyak permintaannya. Obat jerawat udah ada dari kapan hari. Tinggal ketika sudah banyak permintaannya, apa yang menjadi pembeda dari produk Anda dengan produk yang lain? Itu yang harus Anda temukan. Karena kalau Anda jualan barang yang exactly the same dengan orang lain, karena memang permintaan sudah ada, maka Anda akan masuk ke perang harga. Dan saya tidak mau Anda masuk ke perang harga. Anda harus nyari pembedanya seperti apa. Nah, tapi market itu juga bisa diciptakan, teman-teman. Gak ada orang nyari iPad di awalnya dulu, iPad. Literally, waktu Steve Jobs memperkenalkan ini di tahun 2010, sebelumnya nggak ada orang nyari iPad. Ngetik iPad nggak ada. Ngetik tablet nggak ada. Jadi Steve Jobs menunjukkan bahwa ada handphone, ada komputer. Handphone dibuat komunikasi, ditaruh kantong. Komputer dibuat bekerja. Tetapi orang ternyata belum menyadari, mereka tidak menyadari bahwa ada satu kondisi di mana mereka sudah pulang ke rumah. Habis itu mau nonton film, mau nonton YouTube, mau nonton Netflix misalnya. Tapi kalau pakai laptop itu kayak kerja gede banget, harus di kantor duduk begitu. Tapi kalau pakai handphone, this is too small. Kekecilan buat nonton di sofa gitu. Jadi dia menciptakan iPad yang kalau dibuat nonton masih cukup besar, enteng, pakai tombol doang selesai. Nah, itulah terjadinya, itu munculnya iPad pertama kali. Jadi kalau dilihat dari situ berarti Steve Jobs menciptakan market baru di situ. Sehingga suddenly orang menyadari bahwa dia ya, kalau saya di rumah pulang kantor mau nonton di sofa, mau duduk sambil santai begini, saya nggak punya device-nya. I need an iPad. Saya butuh sebuah iPad. Nah, kayak begitu. There is the idea. Nah, kalau Bonels kemarin sudah di pertengahan sih, karena banyak orang memang sudah tahu tentang essential oil. Jadi kita juga mengajarkan bahwa ada perpindahan dari antibiotik ke sini misalnya. Jadi sebelum sakit udah pakai aja ini supaya imun tubuh Anda atau anak Anda dua-dua itu bisa naik gitu kan. Jadi sekarang Anda perlu mikir sebenarnya, market Anda sudah nyari belum? Kalau sudah nyari, apa pembedanya dengan market, dengan produk kompetitor Anda? Tapi kalau misalkan belum, berarti Anda harus edukasi, menemukan market baru, menciptakan market baru. Nah, sekarang kalau kita ngomong menciptakan market baru, maka ada hal-hal yang perlu Anda perhatikan.
Oke, satu, saya tulis aja di sini ya. Satu, seberapa besar marketnya? Besar, berapa besar market size-nya? Kalau market size-nya terlalu kecil, market baru, Anda akan buang duit di edukasinya. Karena yang kedua adalah market baru selalu butuh edukasi. Nah, edukasi. Dan edukasi ini memunculkan yang nomor 3, yaitu biaya. Blue ocean, Anda bilang nggak ada pesaing, itu bukan berarti terus tahu-tahu Anda enak dan laku kencang begitu aja loh. Yang terjadi adalah karena orang nggak ngerti, Anda habis-habisan itu untuk bikin konten, untuk bikin YouTube kayak saya begini setiap hari, untuk orang ngerti, supaya orang ngerti. Dan lebih parah lagi kalau sudah bikin konten setiap hari kayak begini, dan ternyata yang follow atau yang nonton konten Anda belum ada, karena Anda channelnya baru banget. Itu butuh effort luar biasa. Anda butuh ngiklan, Anda butuh partnership kemana-mana. Ya, jadi ini adalah sebuah proses yang harus Anda lalui ketika Anda menciptakan market baru. Pertanyaan saya berikutnya, Anda bisa nggak sih sekarang melakukan ini semua? Punya nggak sih biaya atau budgetnya? Punya nggak sih? Anda ngomong edukasi. Sekarang kalau misalkan ada orang di depan Anda, bisa nggak Anda mengedukasi dia sampai jadi, oh ada tuh namanya iPad, ada tuh namanya produk baru begini, dan saya mau pakai. Bisa nggak Anda? Kalau Anda jualan aja susah, apalagi mengedukasi market yang benar-benar ini nggak pernah dilihat di mata mereka sebelumnya. Itu tantangan Anda di situ. Edukasi ini bisa nggak Anda ngajar? Kayak saya menciptakan Tribelio. Saya cuma tahu orang-orang ya ada yang jualan, ada di pasar, ada di marketplace gitu kan, atau di WA group dan sebagainya. Tapi menciptakan sebuah platform baru di mana mereka harus mengerti cara pakainya, cara invite-nya dan sebagainya. Ini butuh waktu, man. It's challenging enough. Dan relatively orang malas belajar. Maka dari itu saya sampai bikin ini semua gunanya buat apa? Buat ngajarin sebenarnya bahwa kalau kamu bisa make money loh. Cuman problemnya adalah ya gimana ya, kita sekolah itu kan yang penting lolos ya, bukan lulus ya. Yang penting kan lolos kan. Jadi niat belajar orang-orang di kita ini relatively itu cukup rendah. Buktinya apa? Ya selesai sekolah, selesai kuliah ya selesai gitu. Kalau perlu malah DO, nggak usah selesai kuliah kan gitu. Habis itu belajar apa lagi? Nggak pernah. Kapan terakhir kali Anda pernah belajar meningkatkan ilmu Anda? Selama pandemi? Belum tentu. Ya kan? Jadi kita itu tidak didesain untuk gampang belajar. Kita didesain adalah celebrate holiday waktu, ya kayak sekarang. Ketika di shoot kayak begini, ini lagi liburan. Banyak orang yang super happy, bisa long weekend lah dan sebagainya. Jadi kita didesain happiness kita ketika free, nganggur. Itu happiness kita. Bukan ketika kita menemukan sesuatu yang baru dan kemudian belajar hal yang baru. Itu enggak. Nah, karena itu, maka ketika Anda berada di posisi mengajar edukasi market, itu tantangan terbesar Anda. Karena market Anda tidak biasa diajarin. Nah, jadi sekarang Anda jadi tahu ya, kalau Anda harus menciptakan market baru, Anda harus nge-create market baru, itu tantangan Anda. Dan terakhir, sebelum saya close, market itu selalu dibagi kayak begini. Ya, di sini ada hot, yang benar-benar udah pakai produk Anda. Di sini ada produk, dia pakai produk orang lain. Di sini ada level solution. Ini orang-orang yang sudah mencari solusi, tetapi belum tahu pakai produk apa. Ini adalah orang-orang yang aware. Ini menyadari problemnya. Dan ini adalah yang unaware. Dia bahkan tidak tahu punya problem. Ketika iPad muncul, orang tidak tahu mereka butuh iPad. Maka tugas Anda, edukasi adalah sebenarnya mengajak orang dari sini ke sini. Dari sini ke sini. Dari sini ke sini. Ini proses namanya, di sini saya ketiknya edukasi. Nah, ini prosesnya kayak begini. Nah, maka Anda harus tahu sekarang customer Anda di level mana. Kalau Anda marketnya baru, berarti mereka di sini. Ini benar-benar blue ocean banget. Kalau di sini sudah lumayan, karena orang sudah mulai aware, udah mulai nyari. Dan gimana sih caranya nurunin berat badan? Tapi saya nggak tahu. Nah, itu udah lumayan gitu kan. Itu udah mulai nyadar bahwa dia kelebihan berat badan. Dokter udah nyuruh dia turunin berat badan. Kalau enggak nanti sakit dan sebagainya gitu. Tapi market ini blue ocean banget. Dan jumlahnya sangat besar. Jadi kalau misalkan Anda bisa menemukan ini, wah, gede banget sih. Potensinya luar biasa besar. Tapi sekali lagi challenge-nya adalah yang seberapa besar, edukasinya seperti apa, dan punya nggak ada biayanya, ngiklan, sebagainya, effortnya segala, dan Anda belum tentu dapat sales di awal. So, mencari market atau Anda meng-create market. Pilihan benar-benar di tangan Anda. See you in next video. Bye-bye.